Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lingkungan yang maha kuasa. Kembali lagi bersama saya Didik Iskandar, masih membahas soal konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, kita ketahui bersama bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian atau komponen dari konsep manajemen, di mana dalam pembahasannya banyak menggunakan teori-teori manajemen secara umum untuk pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang optimal. Nah, dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ada beberapa bagian yang akan menjadi ruang lingkupnya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, penempatan, pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, sampai pada pemberhentian individu atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Kita akan bahas satu-satu terkait ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama berkaitan tentang perencanaan sumber daya manusia. Peran utama organisasi merupakan melakukan perencanaan terhadap sumber daya manusia. Hal itu dilakukan guna mencapai tujuan agar terjamin ketersediaan jabatan, ketersediaan tugas pokok dan fungsi bagi setiap individu-individu yang ada dalam sebuah organisasi. Karena tidak boleh terjadi kekosongan tugas pokok, fungsi dan jabatan dalam sebuah organisasi. Makanya harus dilakukan perencanaan untuk mendistribusikan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, secara dari sisi definisi tentu banyak pengertian atau definisi terkait perencanaan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil definisi yang bersumber dari beberapa pendapat ahli, yaitu mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah praktik menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Jadi perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah aktivitas untuk menentukan atau mempolarisasi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di masa depan, baik di saat ini ataupun di masa depan agar mencapai tujuan organisasi. Hal itu dilakukan tentu dengan berbagai proses atau tahapan. Nah, di mana tahapan perencanaan sumber daya manusia ada beberapa yang perlu diperhatikan, mulai dari pengumpulan dan analisis data, menetapkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, menyusun dan melaksanakan inisiatif, melakukan pengawasan dan mengevaluasi program yang sedang berjalan. Nah, tentu tidak hanya tahapan yang menjadi perhatian dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, mulai dari faktor internal sampai pada faktor eksternal. Faktor internal itu berkaitan tentang yang bisa dijangkau oleh manajemen, mulai dari melakukan perencanaan strategis terkait masalah anggaran, estimasi produksi, terus penjualan, perluasan usaha dan kegiatan baru, rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Nah, itu merupakan bagian faktor internal dalam artian yang bisa dikelola langsung atau dimanage langsung oleh pimpinan dalam organisasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal, di mana dalam faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, yang itu tidak mampu dijamah secara langsung oleh pimpinan, tapi berada pada bagian di luar dari organisasi. Nah, ada beberapa contohnya, misalnya keadaan ekonomi, sosial, budaya politik, misalnya terjadi gejolak kondisi budaya ataupun kondisi sosial politik di luar sana, terus regulasi perundang-undangan dan teknologi. Ini merupakan faktor eksternal yang merupakan bagian lingkungan luar organisasi yang bisa mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia.
Jadi ada semacam keterbaruan atau keadaan-keadaan yang tidak bisa diprediksi. Itu mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Maka dari faktor internal dan faktor eksternal ini menjadikan asumsi, dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan dalam mengelola sumber daya manusia di sebuah organisasi. Nah, yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang kedua ini berkaitan tentang bagaimana proses merekrut dan bagaimana menyeleksi individu atau sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, kita tahu bersama bahwa proses rekrutmen adalah awal dari pelaksanaan penentuan tugas pokok fungsi dari sumber daya manusia yang akan terlibat dalam sebuah organisasi. Nah, kita tahu bahwa baik itu organisasi swasta, pemerintah maupun organisasi yang bersifat kemasyarakatan, jika akan menjalankan organisasi untuk mengisi kekosongan jabatan dan tugas pokok dalam sebuah struktur, maka dilakukan rekrutmen di dalamnya. Nah, dari sisi definisi, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengundang, dan mengalokasikan sejumlah orang yang baik di dalam maupun di luar organisasi sebagai calon karyawan dengan kualitas tertentu yang ditentukan oleh perencanaan sumber daya manusia. Impress your audience. Dalam artian, proses rekrutmen harus dilakukan seluasnya untuk menjaring orang-orang terpilih, orang-orang yang berkompeten agar terlibat dalam organisasi kita. Tentu kita sudah mempunyai kategori tersendiri bahwa orang-orang seperti apa, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dalam tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi. Nah, langkah-langkah rekrutmen sumber daya manusia mulai dari penentuan dasar rekrutmen sampai penentuan sumber-sumber rekrutmen. Penentuan dasar rekrutmen itu tadi bahwa kita harus tahu apa yang dibutuhkan organisasi. Misalnya sarjana apa, dia kualifikasi pendidikannya seperti apa, gitu. Harus disesuaikan. Organisasi membutuhkan tenaga IT misalnya harus dari sarjana informatika, atau organisasi membutuhkan akuntansi harus dari sarjana akuntansi misalnya, seperti itu. Nah, penentuan sumber-sumber rekrutmen harus dilakukan dalam artian bagaimana cara melakukannya, apakah dilakukan secara terbuka atau cukup dalam internal organisasi, itu menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang kedua terkait tentang seleksi. Untuk setelah melakukan rekrutmen, kita akan melakukan seleksi. Dalam artian orang yang telah direkrut, kita seleksi sesuai dengan skill dan kapasitasnya masing-masing. Nah, seleksi adalah proses menyeleksi dan menentukan diterima atau tidaknya kandidat menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Seleksi ini didasarkan pada persyaratan tertentu dari masing-masing organisasi. Jadi melakukan seleksi itu punya syarat, organisasi punya kriterianya masing-masing, bahwa organisasi pada konteks ini membutuhkan individu yang mempunyai skill dalam bidang ekonomi misalnya, atau dalam bidang sosial politik misalnya, untuk mengkaji kebijakan-kebijakan. Maka dilakukanlah seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, prosedur seleksi di dalam organisasi meliputi penerimaan lamaran, seperti pada umumnya yang sering terjadi. Mungkin kita tahu bahwa banyak sekali proses seleksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta maupun yang dilakukan oleh perusahaan milik negara. Nah, itu mulai dari penerimaan lamaran, seleksi administrasi, wawancara, seleksi pengetahuan dan keterampilan umum, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara akhir, sampai memutuskan menerima atau tidaknya individu tersebut menjadi anggota dalam organisasi. Jadi tahapan-tahapan di tiap rekrutmen seleksi itu berbeda-beda. Ada yang butuh psikologi misalnya, ada yang butuh tes kesehatan, ada juga yang tidak membutuhkan. Yang dibutuhkan hanya skill gitu. Tapi saat ini sangat dibutuhkan terkait psikologi, berkaitan tentang emosi dia dalam analisis misalnya, terus berkaitan tentang fisiknya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga adalah penempatan SDM. Nah, penempatan SDM
merupakan tahapan setelah dilakukannya rekrutmen dan seleksi. Nah, penempatan adalah penugasan kerja baru atau penugasan kembali dari seorang karyawan manajer. Ini membuat sebagian besar pilihan penempatan. Tujuan utama dari seleksi atau penempatan adalah penempatan atau menempatkan seseorang pada peran pekerja yang tepat. Jadi fungsi direct man on the right place itu kembali. Artinya quote-nya harus sesuai dengan more-nya, dan artian seperti itu. Karena ketika tidak sesuai maka terjadi terjadi distorsi, masih akan mengakibatkan kinerja perusahaan yang kurang maksimal. Kendala dalam penempatan terdapat ada beberapa. Yang pertama itu ketidakcocokan kognitif. Yang dimaksud adalah mengacu pada kesenjangan antara apa yang diharapkan individu dan apa yang sebenarnya mereka alami. Nah, ini sering terjadi. Harapan dari individu yang berniat bergabung dalam sebuah organisasi itu mendapatkan lingkungan organisasi yang sesuai dengan harapannya, atau mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapannya, atau sebaliknya, organisasi dalam artian manajer atau pimpinan dalam organisasi mengharapkan individu yang diterima itu betul-betul mempunyai kompetensi, kapasitas untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan direkrutnya dia. Namun biasa terjadi ketidakcocokan antara itu, atau cognitive mismatch. Nah, yang kedua, perputaran karyawan atau mutasi. Nah, ini biasa terjadi, sering sekali kita dengar. Biasanya yang paling sering kita dengar itu mutasi di tingkat organisasi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Sering sekali dilakukan mutasi karena dianggap salah satunya selain persoalan faktor politik, ya tentu pasti orientasinya adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja organisasi atau organisasi pemerintah. Nah, dalam mutasi itu ada 3 tahapannya, yaitu promosi, demosi, dan rotasi. Nah, promosi itu ketika seseorang melakukan kinerja yang baik, dilakukanlah reward terhadap dia, dilakukanlah promosi jabatan atau dinaikkan level jabatannya. Dari kepala seksi misalnya dinaikkan menjadi kepala bidang, dari kepala bidang dinaikkan menjadi kepala dinas, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang kedua ada demosi. Nah, ini yang memberikan kesan kadang negatif, dalam artian orang yang mendapatkan demosi dalam organisasi artinya orang yang bekerja kurang maksimal atau kurang baik dianggap oleh manajer atau pimpinan dalam organisasi. Demosi dilakukan seperti penurunan jabatan dari bidang kepala bidang misalnya diturunkan menjadi kepala yang lebih di bawah levelnya dari itu. Nah, ini kita biasa misinterpretasi bahwa ketika terjadi penurunan atau pergeseran jabatan kita menganggapnya semua itu mutasi. Padahal mutasi itu ada 3, promosi, demosi, dan rotasi. Nah, rotasi itu terjadi perpindahan tempat atau jabatan karyawan yang setara. Misalnya dari kepala bidang A pindah ke kepala bidang B, kepala bidang B pindah ke kepala bidang C. Artinya dia mengalami mutasi tapi berada dalam level yang sama jabatan sebelum dia dimutasi, seperti itu. Nah, itu 3, promosi, demosi, dan rotasi. Yang keempat, yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, tentu dalam melakukan manajemen perlu dilakukannya pengembangan. Ya, macam-macam pengembangan yang dilakukan, mulai dari diklat, pelatihan, dan seterusnya. Dan dari sisi pengertiannya, pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi, mulai dari program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Itu menurut Mondi dan Nur. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan pengembangan. Jadi pengembangan itu dilakukan oleh organisasi untuk kembali lagi mengoptimalkan kinerja organisasi melalui peningkatan kapasitas organisasi sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Macam-macam, mulai dari pelatihan, diklat, pendidikan, pengembangan. Nah, ini banyak kita temukan biasa, mulai dari organisasi swasta, di organisasi kemahasiswaan juga ada,
kalau mau dinaikkan karirnya misalnya, atau mau dikembangkan kapasitasnya, ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan organisasi, tentu dilakukan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Nah, ada beberapa tujuan dilakukannya pengembangan sumber daya manusia, mulai dari peningkatan kualitas kerja, mencapai efisiensi, terus meningkatkan jiwa kepemimpinan, skill kepemimpinan, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual tentunya pasti, sampai pada peningkatan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat. Jadi semua itu dilakukan, metode-metode pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dilakukan untuk sebenarnya meningkatkan kapasitas diri tiap-tiap individu dalam sebuah organisasi untuk mendukung atau mensupport tujuan visi misi dari organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, langkah pelatihan dan pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan. Lihat terlebih dahulu bahwa organisasi ini membutuhkan sumber daya manusia yang bersifat seperti ini, atau berkarakter seperti ini, atau orientasi seperti ini. Maka dilakukan analisis kebutuhan. Sudah itu mengidentifikasi pekerjaan, kinerja yang harus diperbaiki, melakukan studi audience sampai pada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, setelah dilakukan langkah pelatihan dan pengembangan, harus dievaluasi. Sudah cocok jenis materi yang dikasihkan, sudah cocok jenis pelatihan atau pendidikan yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan harapan dari manajer dalam organisasi, seperti itu. Next, yang selanjutnya, ruang lingkup dalam pengembangan sumber daya manusia adalah manajemen kinerja. Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian dalam manajemen kinerja. Dari sisi pengertian, manajemen kinerja merupakan keseluruhan strategi tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja dalam perusahaan, dalam rangka memenuhi visi misi perusahaan masing organisasi. Seperti itu tadi, bahwa dilakukan manajemen kinerja terhadap individu, gunanya untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan etos kerja, meningkatkan job performance dari tiap-tiap individu agar bisa memenuhi indikator capaian atau visi misi organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya sebuah organisasi. Nah, kriteria menilai kinerja saya ambil dari Bernardin dan Russell, yaitu pertama harus melihat dari sisi kualitinya atau kualitasnya, harus melihat dari sisi kuantitasnya, yang ketiga harus melihat dari timelines, yang keempat cost effectiveness atau efektivitasnya sebuah biaya, yang kelima need for supervision, dan yang keenam interpersonal effect atau dampak terhadap personalnya. Nah, selain itu ada determinan manajemen kinerja atau faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kinerja, mulai dari kapasitas untuk bekinerja, kesempatan untuk bekinerja, kesediaan, kemampuan untuk bekinerja. Nah, ini kita harus lihat juga bahwa ada individu yang punya kapasitas tapi tidak diberikan kesempatan. Itu terkait lagi masalah pemberdayaan. Ada juga yang diberikan kesempatan, punya kesediaan, tapi tidak punya kapasitas, tapi tidak bersedia untuk itu. Ada yang bersedia, punya kesempatan, tapi tidak punya kapasitas. Jadi itulah determinan manajemen kinerja yang perlu diperhatikan. Jadi harus memuat tiga unsur itu, mulai dari kapasitas, kesempatan, dan kesediaan atau kemauan. Selanjutnya, ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia ada kompensasi. Nah, sistem kompensasi yang berhasil akan dapat memberikan kepuasan karyawan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan personel. Dalam artian kompensasi diberikan sesuai dengan tingkat kinerja karyawan masing-masing. Namun ada juga perusahaan seperti lembaga pemerintah misalnya tidak melihat dari sisi kinerja saja, tapi sudah ditetapkan bahwa gajinya sekian setiap bulan seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah berbasis manajemen kinerja atau berbasis kinerja, kesesuaian kinerja itu yang dibayarkan seperti itu. Nah, tujuan dan fungsi kompensasi secara umum adalah memperoleh personel yang qualified, memperarahkan karyawan yang ada sekarang, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, mematuhi peraturan-peraturan legal. Nah, faktor yang mempengaruhi atau determinan dalam kompensasi
ada beberapa, mulai dari faktor internal organisasi, yaitu dana organisasi, serikat pekerja, faktor pribadi karyawan, produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan. Dan terakhir, faktor eksternal. Ada 3, faktor internal, pribadi karyawannya sendiri, dan faktor eksternal. Ini kalau di faktor eksternal ada penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, dan kondisi perekonomian nasional. Itu sangat berpengaruh terhadap kompensasi. Jadi kalau misalnya kebijaksanaan pemerintah terus berubah lagi bahwa standar biaya upah karyawan dalam sebuah organisasi itu misalnya rata-rata sekian juta misalnya, itu harus mengikut, kompensasinya harus mengikut perusahaan, tidak serta-merta bisa memberikan keputusan tersendiri, tapi harus mengikut dari regulasi undang-undang maupun keputusan daerah di tiap-tiap daerah, karena upah minimum tiap-tiap daerah itu kan berbeda-beda kita di Indonesia, seperti itu. Dan terakhir ada pemberhentian. Nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah pemberhentian. Kita tahu bahwa pemberhentian itu dikonotasikan sebagai hal yang cukup negatif, dalam artian orang dikenakan PHK atau pemberhentian dari sebuah organisasi, tentu pasti ada beberapa alasan. Nah, dari sisi pengertian, pemberhentian hubungan karyawan adalah pemutusan hubungan kerja baik sementara maupun tetap yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau atas kebijaksanaan perusahaan. Jadi ada pemutusan atau pemberhentian karyawan itu karena permintaan karyawannya sendiri, tapi ada juga karena regulasi perusahaan. Ya, misalnya perusahaan mengalami defisit atau perusahaan memang lagi ingin mengurangi karyawan, itu bagian dari kebijakan perusahaan. Namun ada juga pemberhentian terjadi karena keinginan dari si individu dalam sebuah organisasi gitu. Nah, ada beberapa alasan dilakukannya pemberhentian, mulai dari peraturan perundang-undangan, kemauan perusahaan, itu tadi berkaitan tentang kebijakannya, kemauan anggota kembali kepada individunya bahwa dia ingin resign misalnya, ingin berhenti atau ingin cari job yang lain, pensiun, sudah habis masa kerjanya, misalnya di kontrak dia masa kerjanya batas sampai 50 tahun, maka sampai pada pensiunnya, masa kerjanya berakhir. Nah, masalah kesehatan, artinya sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk bekerja dalam perusahaan, meninggal dunia, itu sudah pasti akan diberhentikan. Dan terakhir, perusahaan dibubarkan atau kolaps. Nah, itu menjadi alasan dalam pemberhentian karyawan. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian pembahasan terkait tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sampai bertemu kembali pada pembahasan manajemen sumber daya manusia yang lainnya. Demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.